Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana kabarnya para ikhwan dan akhwat yang hadir pada sesi kali ini? Semuanya baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana yang dirasakan setelah melewati beberapa sesi, beberapa materi yang sekarang sudah sampai ke pertemuan ke-6? Ya. Apakah sudah ada perkembangan? Ya, insya Allah kalau senantiasa materinya dipahami dengan benar, kemudian ketika ada sesi interaktif, kita misalnya saya berikan pertanyaan, ada yang menjawab, ya insya Allah akan cepat berkembang. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi yang keenam, yang ini masih berhubungan dengan materi yang keempat dan kelima. Sudah terlihat ya share screen di sini, materi yang keenam. Materi yang keenam masih membahas tentang at-ta'bir al-muqayyad 2, bentuk ekspresi yang terikat. Dalam materi kali ini kita masih membahas metode yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu at-ta'bir al-muqayyad. Namun pembahasannya agak sedikit berbeda dalam satu titik fokus, yaitu kita akan dituntut untuk mendeskripsikan beberapa gambar yang saling berkaitan satu sama lain. Kalau kemarin kita hanya disuguhkan dengan satu gambar, kemudian kita deskripsikan di situ, kita sebutkan apa yang muncul dalam satu gambar tersebut. Bukan beberapa gambar, kemudian kita hubungkan menjadi beberapa paragraf. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mendeskripsikan beberapa gambar menjadi satu rangkaian kisah atau cerpen yang bukan cuma terdiri dari satu paragraf, akan tetapi terdiri dari beberapa paragraf. Bagaimana cara kita mengurutkannya, menyambungkannya, menghubungkan sehingga menjadi cerita yang runtut, dapat difahami dan jelas, tidak rumit. Namun pembahasan agak sedikit berbeda dalam satu titik fokus, yaitu kita akan dituntut untuk mendeskripsikan beberapa gambar yang saling berkaitan satu sama lain, gambar seri, dan mengikatkannya dengan beberapa kalimat sesuai gambar yang ada. Oleh karena itu, untuk mencapai target atau tujuan dalam menulis, perlu kiranya kita untuk menggunakan beberapa kata penghubung, semisal huruf-huruf ataf. Huruf-huruf ataf itu kalau dalam bahasa Indonesia ya kata-kata penghubung seperti dan, atau, kemudian, akan tetapi, nah, dan seterusnya. Dalam bahasa Arab, dan itu menggunakan wawu. Misalnya Zaidun wa Amrun pakai wawu, digabungkan dengan wawu. Sedangkan kalau selanjutnya ataupun kemudian itu menggunakan fa jika jangkanya dekat. Kalau summa itu jangkanya jauh, waktunya masih lama. Ja'a Zaidun fa Amrun. Zaid datang kemudian Amr. Setelah itu Amr. Seandainya diganti dengan summa, ja'a Zaidun summa Amrun, artinya Zaid datang kemudian setelah beberapa waktu yang lama Amr datang. Itu jika menggunakan kata summa.
Contoh lagi menggunakan au. Ja'a Zaidun au Amrun. Zaid datang atau Amr. Hmm. Berarti yang mengatakan ini ragu-ragu. Apakah yang datang itu Zaid atau Amr? Ja'a Zaidun au Amrun. Zaid datang atau Amr. Atau menggunakan lakin. Ma ja'a Zaidun lakin Amrun. Zaid tidak datang, akan tetapi Amr lah yang datang. Itu contoh ada watul ataf. Huruf-huruf ataf yang jumlahnya ada banyak yang disebutkan dalam kitab Matan al-Jurumiyah ada sekitar 10 ya. Dan masih ada yang lainnya. Di samping itu, bijani bidzalika, di samping itu, ini kita tidak sedang membahas misalnya benda di samping suatu benda yang lain, tapi kita membahas satu topik, satu susunan kalimat, satu cerita. Di samping itu, dia juga seperti ini. Bitali artinya selanjutnya, setelah melakukan suatu pekerjaan, kemudian bitali selanjutnya dia melakukan pekerjaan yang lain. Nanti akan ada contohnya. Min sama, maka dari itu. Ini sama ya, fa-nya di fathah, bukan summa. Kalau summa itu artinya kemudian. Dan gak ada, min summa itu gak ada. Yang ada min sama. Kalau kemasukan min berarti dibaca sama. Maka dari itu. Lidzalika, oleh karena itu artinya. Dan semisalnya itu merupakan kata-kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan susunan kalimat dengan susunan kalimat yang lainnya, yang beda topik misalnya, tapi masih berhubungan. Menghubungkan satu kisah dengan kisah yang lainnya, menggunakan kata-kata itu. Agar eh, tidak terjadi misalnya kisah yang pertama dalam paragraf yang pertama dengan paragraf yang kedua tiba-tiba terputus, nggak nyambung. Kenapa? Karena nggak dibarengi dengan kata sambung. Kata-kata penghubung inilah yang mengikat suatu kalimat kepada kalimat yang lainnya, sehingga nantinya akan tersusun sebuah paragraf. Ya, di sini ada 5 gambar. Sebentar. Gambar pertama dimulai dari sebelah kiri. Jadi di sini ya. Coba dari gambar sini, gambar yang pertama ini apa yang bisa kita lihat di sini? Silahkan open mic. Apa saja yang di sini? Yang gambar pertama dulu. Terlihat apa ini di sini? Silahkan deskripsikan gambar yang pertama. Ya, nggak ada yang mau jawab di sini. Di sini ada seorang anak laki-laki. Dia baru terbangun dari tidurnya. Nampak di sini dia di atas ranjang bangun tidur. Pada gambar yang kedua, kita lihat di sini ada anak laki-laki. Dia mandi di kamar mandi. Terlihat mandinya dengan semangat.
Jadi setelah dia tidur, bangun tidur, dia mandi ya. Terserah di sini mau diisi dengan pekerjaan yang lainnya, kisah yang lainnya, akan tapi masih terhubung antara dia bangun tidur kemudian mandi. Setelah mandi, dia sarapan ya. Tentunya tidak langsung ya. Mungkin dia bisa diselingi dengan ganti baju dulu eh, ataupun yang lainnya. Kemudian dia sarapan. Sarapan di sini kita lihat di sini ada beberapa piring, bisa ada beberapa menu dan dia juga ada air putih di sini. Makannya di ruang makan. Lalu dia pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah tidak diantarkan sama orang tuanya, dia tidak mengendarai sepeda ataupun mengendarai mobil, dia jalan kaki dengan semangat melalui jalan raya, di jalan raya, di trotoarnya. Setelah itu dia sampai ke kelas. Ternyata di kelas masih kosong, sendirian. Ini gurunya juga belum datang, ya. Kemudian murid-murid yang lainnya juga belum datang. Dia sendirian. Apa yang dia baca? Di sini dia membaca buku, ya walaupun bukunya kurang kurang begitu jelas, tapi di sini dia membaca bukunya. Hmm. Ya, di sini sudah dideskripsikan dalam modul ini ada empat lima deskripsi sesuai dengan gambarnya, menggunakan bahasa-bahasa Arab yang baku dan ini cukup tinggi ya bahasanya. Maksudnya bagi orang yang baru memulai biasanya tidak menggunakan bahasa-bahasa seperti ini. Namun masih mudah dipahami dalam artian kita membuka kamus bisa menemukan kata-kata ini. Walaupun dalam mufradat sehari-hari banyak yang tidak digunakan. Apakah di antara yang hadir di Zoom meeting ini ada yang mau membaca ini? As-suratul Ula dan mengartikannya? Kita nggak apa sambil belajar mengarang juga belajar membaca. Silahkan kalau ada yang ingin membaca. Ya, kayaknya tidak ada yang ingin baca, saya baca sekarang. Disimak dengan baik-baik. Nanti ketika ada terjemahan yang terlewat atau mungkin kurang paham, bisa ditanyakan. Baik melalui chat maupun melalui suara, open mic. As-suratul ula. Pada gambar yang pertama, ini gambar yang pertama. Soha waladun min subatihil amiqi fis sa'ati al-khamisati fajran. Wa kana lahu azmun qawiyyun lilistiqadhi fis sabahil bakir. Pada gambar yang pertama, suratul ula gambar yang pertama, gambar seorang anak terbangun tidurnya. Soha waladun min subatihil amik. Soha itu artinya tersadar. Arti dasarnya adalah tersadar. Itu arti dalam terjemahan aslinya. Namun di sini ditambahi soha waladun min subatihi. Dari tidurnya. Sadar dari tidurnya itu artinya terbangun dari tidur. Ini kan merupakan variasi ya, bukan agar kita tidak menggunakan kata istaiqodho terus menerus. Bisa menggunakan soha waladun min subatihil amik.
Atau soha juga bisa diganti dengan koma. Koma itu berdiri. Berdiri dari tidur itu artinya bangun, bangun tidur. Soha waladun min subadihil amiq. Kalau seandainya soha waladun diterjemahkan harfiah, kata per kata, mungkin artinya seseorang anak tersadar dari tidurnya. Tapi kalau kita terjemahkan secara maknanya, secara utuh, kita dapat memahami bahwa yang dimaksud di sini adalah seorang anak bangun tidur. Subat itu artinya tidur, sama dengan naum. Ya. Naum dengan subat artinya tidur. Al-amik merupakan sifat dari subat. Al-amik artinya dalam, tidurnya yang dalam, tidurnya yang lelap. Kapan dia terbangun? Fisa'ati al-khamisati. Pada jam 5. Fajron, jam 5 pagi. Wa kana lahu azmun qawiyyun. Dan dia memiliki azmun, keinginan qawiyyun yang kuat. Dia memiliki keinginan yang kuat. Dia memiliki tekad yang kuat. Lilistiqadhi, untuk bangun. Nah, ini master dari istaiqadha, yastaiqidhu istiqadhan. Bangun. Bangun dari tidur. Fis sabahi, pada pagi hari, al-bakiri, yang awal, yang petang. Pagi hari petang. Jadi di pagi hari sekali. Dia tidak ingin bangun di eh, terlalu siang. Dia tidak ingin kesiangan. Dia ingin pagi, bangun tidur di pagi-pagi sekali. Termasuk jam 5 ini masih pagi ya. Belum terbit matahari. Kemudian gambar yang kedua. Ini seorang anak tadi mandi di kamar mandi. Dia terlihat mandi dengan semangat. As-suratu, gambar as-saniyatu yang kedua. Ba'da an shalla al-fajr, setelah dia sholat subuh. Berarti sholat al-fajr itu artinya sholat subuh. Walaupun di sini tidak ada digambarkan sholat, tapi nggak apa-apa. Dikira-kirakan di sini setelah dia mandi, setelah dia bangun tidur, sebelum dia mandi, dia sholat terlebih dahulu. Dia sholat, kemudian dia mandi. Mandinya setelah sholat. Setelah dia sholat subuh, akhwadal waladu yastahimu. Akhwada di sini artinya bukan mengambil, akan tetapi memulai atau beralih melakukan suatu pekerjaan. Akhwadal waladu yastahimu. Yastahimu. Mimnya ditasydid. Yastahimu artinya mandi. Yastahimu artinya mandi. Sama dengan yaghtasilu. Yastahimu artinya mandi sama dengan kata yaghtasilu. Akhodal waladu yastahimu. Seorang anak laki-laki mulai mandi. Min ajli tajdidin nasyad. Karena ingin memperbarui. memperbarui semangatnya. Kan dia bangun tidur tadi masih ya hawa-hawanya tidur gitu kan. Maka dia ingin memperbarui semangatnya. Agar semangat kembali dengan semangat yang baru.
hatta yash'ura. Ya, di sini dibaca yash'ura. Kenapa dibaca yash'ura? Kenapa tidak yash'uru? Memasukkan hatta. Ya, karena di situ didahului dengan hatta. Maka dibaca yash'ura. Sehingga dia merasakan binti'ashin. Merasakan apa? Inti'ash. Apa itu inti'ash? Untuk Bukan ngantuk. Kalau ngantuk itu nu'as, pakai sin. segar ya. Ya, segar, semangat, Bugar. bugar. Dia mandi sehingga dia merasakan badannya bugar, badannya segar, semangat. Kulla yaumin, setiap hari. Di sini ada kata sambungnya, bijani bidzalika. Apa tadi artinya bijani bidzalika? Di samping itu. Di samping itu. Ya. Kita tidak sedang membahas tempatnya, di samping itu, di samping tempat apa, bukan. Tapi kita bahas ceritanya, temanya. Bijani bidzalika. Dia mandi. Ya. Dia mandi agar merasakan badannya bugar. Bijani bidzalika. Di samping itu, karena yuhafidhu, dia juga senantiasa, apa yuhafidhu itu? Menjaga. Yuhafidhu menjaga. Daiman, selalu. Alan nadhafah, kebersihan. Dia senantiasa menjaga kebersihan. Selain dia mandi setiap hari agar semangatnya diperbaharui dan badannya menjadi bugar, segar, dia juga di samping itu, bijan bidzalika, di samping itu dia menjaga kebersihan. Walaupun di sini cuma gambar mandi doang, tapi bisa dikembangkan seperti itu, nggak masalah. Yang penting tidak bertentangan dengan gambar ini. Kalau bertentangan itu misalnya eh, habis dia bangun tidur lalu makan, itu kan nggak sesuai dengan gambarnya. Harus ada urutannya ini. Terserah mau ditambahkan dengan Hmm. bumbu-bumbu kisah yang lain, cerita yang lain, nggak masalah. Apakah dari sini ada yang ditanyakan? Dari mufradatnya mungkin yang kurang jelas, atau maksud dari kalimatnya yang kurang jelas? Bagaimana bisa mengetahui, mohon maaf saat untuk kalimat akhoza bermakna memulai dengan mengambil, perbedaannya apa? Cara apa? Cara mengartikan bila agar mengetahui itu punya makna akhoza memulai atau mengambil. Ya, di sini akhoda termasuk af'alus syuru'. Ya. Yang mana akhoda itu bisa bermakna memulai suatu pekerjaan. Itu babnya ada dalam kitab-kitab nahwu yang cukup tinggi, dalam misalnya kitab Alfiyah Ibnu Malik itu ada. Namun dalam pembahasan nahwu yang dasar biasanya belum disebutkan. Cara mengetahuinya secara gampang gimana? Kalau setelah akhoda kemudian disebutkan fi'il mudhari' dan tidak ada maf'ul bihnya, tidak ada maf'ul bih dari akhoda. Artinya akhoda di sini bukan uh, akhoda yang bermakna mengambil. Kalau bermakna dengan makna mengambil itu kan dia Ya, memiliki maf'ul. maf'ul bih. Akhozal waladu misalnya as-sabuna. Seorang anak mengambil sabun. Nah, itu kan berarti dia uh, membutuhkan maf'ul bih, memiliki objek. Maka itu akhoda artinya mengambil. Sedangkan di sini tidak ada. Maf'ul bih dari akhoda tidak ada. Dan yang ada di sini malah fi'il mudhari'. Artinya akhoda di sini merupakan af'alus syuru', fi'il-fi'il yang berarti memulai. Sama dengan syara'a.
Begitu pula ja'ala dan banyak fi'il-fi'il yang lain yang memiliki makna memulai. Apakah ada pertanyaan lagi? Atau yang ini sudah difahami belum? Perbedaan akhadha yang dengan makna memulai dengan akhadha yang dengan makna mengambil. Insya Allah paham, Ustaz. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Syukron. Kita lanjutkan ya ke gambar yang ketiga. Di sini terlihat anak itu sarapan, ya. Tentunya sarapan di pagi hari ini belum belum sore, masih di waktu yang berdekatan. Dia sarapan ada beberapa menu, nggak cuma satu, dan juga ada air putih di sini. Dia sarapan, makanan ini terletak di atas apa ini? Di atas Di atas meja. meja makan, di atas meja makan. As-suratus salisah. Gambar yang ketiga. Indama kharaja minal hammam. Ketika anak itu keluar dari kamar mandi. Al-hammam. Mimnya ditasydid ya. Al-hammam. Itu artinya kamar mandi. Tapi kalau mimnya tidak ditasydid, hamam. Apa artinya hamam itu? Burung. Burung merpati. Hamam. Syara'a fi tanawulil futur. Syara'a dia memulai fi tanawulil futur dalam Sa- memakan sarapan atau dalam sarapan. Tanpa fi juga bisa kita buang fi-nya di sini, tapi di sini kita buat fi'il mudhari. Syara'a yatanawalul futuro. Artinya sama. Atau tanpa syara'a, langsung langsung indama kharaja minal hammami yatanawalu al futuro. Itu boleh-boleh saja. Ya. Wa kana 'alal ma'idati dan di atas ada di atas apa me- al-ma'idah? Meja makan me- anwa'un minal at'imah. Macam-macam dari dimakan. makanan. Gak cuma satu makanan akan tetapi ada macam-macam. Min bainiha di antaranya, di antara makanan-makanan tersebut ar-ruzzu, ada Nasi. nasi. Ya. Dalam bahasa Arab nasi, beras, nah itu sama-sama dengan aruz, ruzzu. Baik dia matang maupun mentah itu sama-sama ruz. Begitu pula yang seterusnya. Ini baik matang maupun mentah sama ya namanya. Tapi kalau dalam terjemahan yang kita pilih tentunya. Kalau dia di situ untuk dimakan ya kita terjemahkan dengan nasi. Tapi kalau masih mentah kita terjemahkan dengan beras. Misalnya untuk zakat kita terjemahkan dengan beras. Kata ruzu di sini bisa dibaca dengan bermacam-macam. Harus ya. Ada di antara yang membaca dengan al aruzu ditambahi dengan hamzah aruzu. Ya, untuk yang baru bergabung nanti bisa dilihat rekamannya di YouTube ya. Baik, Ustadz. Maaf ya, Ustadz. Ya, tidak apa-apa. Di sebagian daerah, di sebagian negara mereka menyebutnya ruzu, ar-ruzu, ada yang membaca al-aruzu. Sama-sama fusha itu ya. Memang dari dulunya sudah seperti itu, dari dulu. Harus. Terkadang kita membaca al-aruz, tapi mereka nggak paham. Yang mereka paham adalah ruz. Nah, sudah, kita ikuti mereka, nggak masalah. Wal bayd, nah, telur. Wal khudrawat, sayur-sayuran. Allati tasluhu lil akli, yang bagus
untuk dimakan. Nah, ini merupakan makanan-makanan sehat ya, yang bagus untuk dimakan. Tidak ada di situ makan makanan misalnya fast food, junk food. Nah, nggak ada makan makanan yang siap saji, makan makanan yang Thayyibat. terlalu banyak campuran-campuran bahan-bahan rempah-rempah dan lain. Enggak, di sini makan makanan sehat semuanya. Cuma ada nasi, kemudian telur dan sayur-sayuran. Aidon, nah, ini aidon artinya juga. Yujadu alaiha, terdapat di atas apa? Di Di atas atas, gelas. bukan di atas gelas. Di atas meja Eh, makan. Ini domirnya kembali kepada maidah. Ya. Yujadu alaiha, yujadu alal maidah. Kembali ke maidah. Kubun. Terdapat di atas meja makan tersebut kubun, gelas. gelas. Kubun minal ma, bukan berarti gelasnya terbuat dari air, bukan ya. Kubun minal ma itu artinya gelas yang terisi dengan air. Kubun Berarti minum. kalau misalnya gelasnya terisi dengan susu, kubun minal halib. Kalau terisi dengan madu, kubun minal halibi. Salib apa asal? Apa minal asali ya. Kalau madu minal asali. Jadi seperti itu ya cara orang Arab mengungkapkan kalau misalnya gelasnya terisi dengan air, kubun minal ma'i. Bukan kubun fihi, bukan kubun fihil ma, bukan menggunakan fi ya. Bukan alma fil kub, bukan seperti itu. Akan tetapi kubun minal ma'i. Atau bisa juga dengan cara yang lain. Nah, ada yang tahu gimana caranya? Dengan tamyiz. Oh, tamis. Oh, Gimana? Ubat. kubu kuban Ubat. ya belakang. Iya. Bukan Eh, bukan di kubnya, maknya, ma'annya menjadi tamyiz. Sedang alaihi. Kubun oh, ma'an. Yujadu oh, alaiha kubun ma'an. Semacam itu. Kalau menggunakan tamyiz. Berarti as-sahiyah. Hmm. Ya, kalau Lagi kalau seandainya ma'an. Ma'an sihiyan. as-sihiyah. Ya. Di sini eh, ini kita mana sih baca iya Ustaz? sebentar ya. Hmm. Yujadu alaiha kubun minal ma'i as-sihhi. Di atas meja makan tersebut terdapat gelas yang berisikan air as-sihhi yang sehat, menyehatkan. Sihhi itu yang Oh, menyehatkan. Sihiyah. Yang ingin maksud air mineral, air putih. Bukan air misalnya Coca-Cola, Pepsi yang bersoda dan semacam-macamnya. Bukan minuman yang semacam itu. Bukan sirup, bukan ya. es. Akan tetapi di sini merupakan air yang menyehatkan, air mineral, air putih. Wa min sama. Apa arti min sama tadi? Ya, di Dari sini. sana Maka dari itu, dari itu. maka dari itu lam yusibhu maradun Sama khatirun qattu. Apa lam yusibhu maradun artinya? Tak tidak menyebabkan sakit. Yusib itu bukan menyebabkan, mengenai, ya, tidak tidak mengenai, tidak tertimpa, tidak merasakan sakit. Dia tidak tertimpa penyakit khatirun. Apa khatirun? membahayakan Membahayakan qattu sama sekali. sama sekali. Mas. Dia tidak pernah terkena penyakit, tertimpa penyakit yang berbahaya sama sekali. Ini kan min sama, ini kan penghubung ya, maka dari itu. Ya, Kalau tidak ada min sama, dia belum belajar ada kata penghubung namanya min sama, dia langsung eh, walam yusib humarodun khotirun kotu kan nggak nyambung ya. Dia habis makan makanan ini kemudian tiba-tiba tidak terkena penyakit. Maksudnya apa ini hubungannya? Korelasinya ini apa? Kok nggak nyambung? Nah, maka disambung. Seharusnya disambung dengan min sama. Maka dari itu, karena dia makan makanan sehat, maka dari itu dia tidak terkena penyakit
yang membahayakan sama sekali. Fi hayatihi, selama hidupnya. hidupnya. Li'annahu, karena dia la ya'kulu, tidak memakan illal at'imata, kecuali makanan-makanan as-sihhiyata, yang menyehatkan. Ya, ini pentingnya menggunakan min sama. Yang kita pelajari pada materi kali ini adalah menggunakan kata-kata seperti min sama, kemudian aidon, indama, agar menghubungkan dengan gambar sebelumnya tadi. Kalau seandainya nggak ada indama kharaja minal hammam, tiba-tiba syara'a fi tanawulil futur, ya, itu kan kurang nyambung dengan cerita sebelumnya. Baik, kita lanjutkan ke gambar yang keempat. Kita lihat di sini anak ini sedang berangkat ke sekolahan, ya, menggunakan baju sekolah. Dia lewat jalan raya, dia sendirian, jalan kaki, dan terlihat bersemangat sekali. Mungkin ada yang membaca, silahkan coba baca dulu ini. Open mic, Boleh Ustaz. ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. As-suratul rabi'atu. Wabittali ghadan al-waladu ilal madrasati wazalika nat kecil tulisan. Wazalika natijun ya Ustaz. Iya, Natijun an habbahu hubbihi. an uhubbihi asyadidi litolabi al-ilmi syarifi wa kanat zakartuhu Zakiratu. asa Zakiratu. zakiratuhu asalifatu ya Ustaz. Ya, Asalifatu tazkiruhu bi ustazi tuzakiruhu. Tuzakiruhu. tuzakiruhu bi ustazi hasahu Bi ustazin eh, hassahu. stazin ba'da Ya, tanwin dengan ustazin tanwin. hasahu ala zalika amalan bihadisir rasuli sallallahu Sallallahu. alaihi wasallam talabul ilmi Talabul fa- ilmi. talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya. As-suratul rabi'ah, gambar yang keempat, ya, gambar keempat ini menggambarkan seorang anak pergi ke sekolahan. Wabittali, nah, wabittali selanjutnya. Ini untuk menghubungkan dengan gambar yang ketiga. Selanjutnya, setelah dia sarapan, atau seandainya mau diperpanjang, indama anha minat ta'am, atau indama akala ta'amahu, setelah dia memakan makanannya, ghadal waladu ilal madrasah. Kalau lebih ringkas, wabitali, itu doang. Selanjutnya, ghada al waladu ilal madrasati. Apa arti ghada? Pagi-pagi. Kan di sini bukan itu. Besok ya, Itu ghadan, besoknya ya. bukan ghadan. Ini ghada. Makan siang. Ghada itu artinya dia Itu kira. pergi di pagi hari. Oh, Pergi di kayak mau pagi hari. bakiran gitu ya Ustaz. Seperti zahaba, bukan seperti pembagiran. Ini fi'il madhi, Oh, seperti zahaba. Akan tetapi kalau zahaba itu umum. nah. Zahaba itu umum.
Bisa pagi, siang, sore, malam pakai zahaba bisa. Tapi kalau hoda itu dia pergi di pagi hari. Sebagaimana kalau saro itu kan berjalan di malam hari. Al-Isra itu kan dia perjalanan di malam hari. Hoda itu perjalanan, kepergian di pagi hari. Walaupun tidak ada keterangan waktunya ya, tapi dengan penyebutan kata hoda saja ini sudah menunjukkan bahwa dia pergi di pagi hari. Hoda yagdu. Al-waladu, seorang anak pergi di pagi hari ilal madrasati. Biar kita tidak pakai kata zahaba terus. Nah, di sini ada mufradat baru, hoda, artinya pergi di pagi hari. Kalau misalnya diganti dengan hoda ila suq, berarti pergi ke pasar di pagi hari. Tanpa ada menyebutkan sobahannya sudah dapat difahami dari hoda. Jadi kan sangat ringkas. Seorang anak ini pergi ke sekolahan di pagi hari. Di pagi hari yang masih awal. Wadzalika natijun an hubbihi syadid. Dia pergi ke sekolahan di pagi hari itu karena apa? Natijun an hubbihi syadid. Apa arti natijun? Natijun itu Prestasi. bukan nilai ya, Ustaz. Nah, natijun itu hasil atau muncul. Dan itu muncul an hubbihi dari rasa cintanya asyadidi yang sangat besar, sangat cinta. Ditolabil ilmi terhadap mencari ilmu asyarifi yang mulia. Dia berangkat ke sekolahan pagi-pagi bukan karena misalnya takut dimarahi orang tuanya, takut dimarahi gurunya. Akan tapi itu muncul, natijun muncul dari rasa cintanya yang sangat besar terhadap ilmu yang mulia. Wa kanat dzakiratuhu salifah. Wa kanat dzakiratuhu dan ingatannya. Zakirah itu artinya ingatan, memorinya. As-salifah yang lalu. Dia mengingat, dia punya ingatan, kenangan di masa lalu. Tudzakiruhu yang mengingatkannya. Ingatan itu mengingatkannya bi ustadin terhadap seorang guru. Hassahu, apa artinya hassahu itu? Dari fi'il madhi hassa. Menganjurkannya. Ya, menganjurkannya, memotivasinya, menasehatinya termasuk. Ala dzalika amalan bi hadisir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingatan tersebut mengingatkannya pada seorang ustadz yang menganjurkannya, memotivasinya untuk cinta terhadap ilmu yang mulia. Karena apa? Karena amalan, mengamalkan terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talabul ilmi, mencari ilmu, fardhatun itu fardu, wajib ala kulli muslimin bagi seorang muslim yang laki-laki, wa muslimatin dan muslimah. Sehingga dia termotivasi untuk belajar. Ya. Apakah sampai sini ada yang tanyakan? Ustadz, ada tadi yang hoda yahdunya pakai waw nggak huruf akhirnya, Ustadz? Pakai. Oh, pakai waw ya gitu. Syukran, Ustadz. Selanjutnya, yang terakhir, gambar yang kelima. Ini ya, dia sampai ke kelas, ya karena dia sangat rajin, rajin sekali dia ke kelas paling awal, nggak ada yang lain. Gurunya belum datang,
siswa-siswa yang lain juga belum datang, sehingga dia sendirian di kelas. Tapi dia tidak tidur di kelas. Dia sendirian menunggu sambil menunggu yang lain, dia baca buku. Dia memutolaah, menyiapkan apa pelajaran yang akan diambil pada hari itu. Hmm. As-suratu al-khamisah. Silahkan ada yang mencoba untuk membaca. Jarib. Jarib Ustaz. Ana. Tafadhali. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. As-suratul khamisatu ba'da ayyakhtuwa iddatan khutuwatin Ini wasolal diidofahkan ya. Berarti nggak ada tanamnya iddata. iddata khutuwatin Ya. wasolal waladu ilal madrasati fi nihayatil amr. Walakinnahu lil asaf lam yajid ahadan fi saffihi fa akhadha yutali'u ba'da durus hatta hadara jami'a asdiqaihi Ada hatta hadara hadara jami'u jami'u asdiqaihi. asdiqaihi. Ya. As-suratu al-khamisah. Gambar yang kelima. Ba'da ayyahtuwa iddata khutuwatin. Dia masih menyambung dari gambar sebelumnya. Setelah anak ini melalui beberapa langkah. Ba'da an yakhtuwa. Setelah anak itu melangkah iddata khutuwat dengan banyak langkah. Walaupun dalam bahasa kita ini nggak kita pakai istilah anak itu melangkah beberapa langkah. Tapi dalam bahasa Arab ini sering digunakan. Dan wajar saja digunakan ya. Sesuatu yang lazim biasa saja gitu. Setelah anak itu melangkah beberapa langkah atau banyak langkah. Wasolal waladu. Anak itu sampai ilal madrasati. Sampai ke sekolahan. Fi nihayatil amri. Pada akhirnya. Pada akhirnya dia sampai juga. Walakinnahu akan tetapi lil asaf, apa ada lil asaf? Ya, Sayangnya Ustaz. Ya, sayangnya atau disayangkan kecewa. lam yajid, bukan kecewa, dia tidak kecewa. Lil asafi di sini tidak menunjukkan kecewaan. Sayang ya. Ya. Sangat Sayangnya. disayangkan, sangat disayangkan atau sayangnya lam yajid ahadan. Dia tidak menemukan seseorang di soffihi, di kelasnya. Kelasnya masih kosong, belum ada seseorang selain dia. Apa yang dilakukan? Fa'akhadha. Fa menggunakan fa ya. Artinya apa fa itu? Maka Maka Hmm. Fa'akhadha yutali'u ba'da durus. Maka dia ambil memulai mulai oh ya muthala'ah. mulai Akhadha di sini bukan betul. mengambil ya. Karena di sini tidak ada disebutkan misalnya mengambil kitab-kitabnya, tidak. Maka akhadha di sini artinya memulai. Maka dia memulai memuthala'ah. Ya. Muthala'ah itu gimana? Apa bedanya dengan murajaah? Hampir sama. Belajaran tiap hari ya Ustaz. Murojaah Kalau yang lama ya. kalau tola'ah itu menyiapkan pelajaran yang baru, manla'ah misalnya. Hmm. Kalau murajaah itu pelajaran yang kemarin-kemarin dia ulangi lagi, itu namanya yuraji'u, murajaah. Raja'a yuraji'u, murajaah. Tapi kalau tola'ah yutoli'u mutola'ah, itu biasanya digunakan untuk pelajaran yang baru, yang dia ingin ambil di hari itu. Atau dia cari referensi. Belajar yang belum diketahui berarti Ustaz ya. Ya, belajar yang belum diketahui. Yang belum dia pelajari bersama gurunya. Maka dia memutolaah atau menelaah sebagian pelajaran-pelajaran. Hatta hadara jami'u asdiqaihi. Hingga semua teman-temannya datang, Dir. hadir.
Ini kan kisahnya runtut ya. Dari Yes. awal sampai akhir itu runtut. Padahal dari 5 gambar, tapi bisa disatukan menjadi susunan cerpen ini termasuk ya. Kalau dalam bahasa kita tuh cerpen. Kalau bahasa Arab ya kisah, kisah, kisatun qasirah. Baik, akan saya baca sekali lagi ya, dari awal sampai akhir tanpa menyebutkan suratul ula, langsung saya baca kisahnya ya, agar kita tahu bahwa ini masih nyambung semuanya. Dikatakan Soha waladun min subadihil amiqi fis sa'atil khamisati fajran wa kana lahu azmun qawiyyun lilistiqadhi fis sabahil bakir. Ba'da an shallal fajra akhadha al-waladu yastahimmu min ajli tajdidin nashati hatta yash'ura binti'ashin kulla yawm. Bijanibi dhalik kana yuhafidhu daiman 'ala an-nadhafah. عندما خرج من الحمام شرع في تناول الفطور وكان على المائدة أنواع من الأطعمة من بينها الرز والبيض والخضروات التي تصلح للأكل. أيضا يوجد عليها كوب من الماء الصحي، ومن ثم لم يصبه مرض خطير قط في حياته لأنه لا يأكل إلا الأطعمة الصحية. وبالتالي غدا الولد إلى المدرسة وذلك ناتج عن حبه الشديد لطلب العلم الشريف، وكانت ذاكرته السالفة تذكره بأستاذ حثه على ذلك عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. بعد أن يخطو عدة خطوات وصل الولد إلى المدرسة في نهاية الأمر، ولكنه للأسف لم يجد أحدا في صفه، فأخذ يطالع بعض الدروس حتى حضر جميع أصدقائه. Kalau tanpa menyebutkan as-suratul ula, as-suratul tsaniyah, itu seakan-akan udah satu rangkaian cerpen gitu saja. Padahal asalnya adalah dari 5 gambar ini. 5 gambar yang tidak sama. Ini yang berurutan, tapi ini kan harus disusun dengan rapi, dengan indah. Kalau nggak seperti itu mungkin nggak dapat dipahami. Atau terlalu ringkas. Misalnya dibuat anak ini bangun tidur, kemudian mandi. Setelah mandi dia makan. Setelah makan dia pergi ke sekolah. Setelah itu dia sampai ke sekolahan. Kan simpel sekali. Padahal tujuannya adalah bisa mendeskripsikan keadaan di waktu itu. Tentunya kan kejadian nyatanya tidak sesingkat itu. Masih ada di sela-sela mandi dengan bangun tidur dengan mandi, ada pekerjaan lain, ada hal yang lain. Di sela-sela mandi sampai dia makan itu ada yang lain. Dan yang dia makan apa saja itu bisa dideskripsikan. Lalu dia pergi ke sekolah. Lalu sampai ke sekolahan, bagaimana keadaannya. Itu bisa dideskripsikan. Tergantung imajinasi kita. Dari 5 gambar bisa menghasilkan cerpen. Baik ya. Apakah ada yang ditanyakan? Belum ada Ustaz. Ya. Untuk animasi yang berbahasa Arab yang saya ceritakan kemarin sudah saya kirim ke grup ya. Kalilah Wadimnah itu cerita fiksi, ya. Kartun yang berbahasa Fusha. Kalau kartun-kartun malah banyak yang Fusha. Dan Fushanya bagus. Memang sudah dipilih sama produsernya bahasa yang bagus. Tidak terlalu susah, tapi juga tidak terlalu gampang. Bahasanya seperti ini, ya. Seperti yang ada dalam materi kali ini.
sekelas setingkat dengan ini bahasanya. Tidak terlalu kaku, namun juga tidak terlalu membosankan tentunya. Kalau cuma menggunakan kata ja'a, zahaba, qoma, jalasa itu terus ya mungkin orang akan bosan. Iya, Ustaz. Kalau seperti ini kan susunannya kan tidak membosankan. Indah. Asalkan orangnya itu cinta kepada bahasa Arab, dia akan semangat mencari-cari maknanya, memahami sesuai dengan susunannya. Apalagi yang membaca Ustadz gitu. Apalagi kalau yang baca tuh orang Arabnya, nah, tentunya Oh, lebih iya. menjiwai. Seperti mendengarkan berita itu kan enak ya. Berita dari Arab. Iya. Tapi kalau dubbing itu untuk bercanda-canda aja ya, itu nggak beneran seperti itu di Arabnya. Kalau yang Iya. dubbing orang Indonesia, biasanya untuk bahan candaan. Ya, baik. Kita cukupkan materi kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan ya Ustaz. Hmm,